Baru masuk hidung langsung dia bilang, sudah, saya yakin kamu yang di video ini. Kamu berangkat ke Jakarta. Binatang masuk di mulut, di plaster. Tapi saya harus masuk di mulut, mandi lagi biar lebih ekstrim. Dijamin. Tidak pernah kita tampilkan. Tidak pernah. Termasuk di Indonesian Got Talent. Belum pernah. Luar biasa. Ada baca-bacamu ini, saudara. Berasa biar pesulap merah tidak bisa bongkar ini. Pesulap merah tidak bisa bongkar ini. Tidak bisa. Ini yang waktu di Indonesian Got Talent temani saya yang masuk di mulut ini. Tarantula. Karena saya mau tunjukkan ke juri, saya taruh tahap pakai gigi. Pas di depan juri mau kasih lihat, tapi pas buka gigi langsung masuk. Masuk ke perut. Iya. Wow. It's amazing. Ini jinak sekali. Magician Makassar. Oke. Hanya 4 orang atau 6 orang yang berikan semangat saya. Semangat. Oke. Yang lain enggak. Malah tahu tidak? Iya. Postingannya itu pesulap Jakarta yang dia dukung. Dia dukung, kau semangat brother. Ini ada pesulap satu kampung, kamu enggak dukung. Orang Jakarta kamu posting. Nah, makanya saya selalu bilang, saya tidak mau berharap sama manusia. Kalau saya masih bisa. Pesulap merah atau misalnya Master Limbat. Kita boleh duel-duel. Ampun suhu, siap suhu. Saatnya bilang kamu kelas. Oke Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Sebelum kita lanjut tontonan podcast ini, saya perlu sampaikan Ki, pastikan ambil memang mic air minum, perbaiki posisi tempat duduk tak, karena tamu saya kali ini luar biasa. Saya harus memanggil dan mengatur ulang jadwal sehingga kemudian bisa kesempatan terbaik ini beliau datang, karena kemarin beliau sudah main-main di IGT Indonesian Got Talent. Langsung saja perwakilan Makassar waktu itu Sulawesi Selatan, ada Kakak Rizda, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei gamara, luar biasa. Untuk kedua kalinya kita datang di studio Kakak Rizda. Alhamdulillah. Sebuah kesyukuran yang luar biasa bagi saya, karena ada rasa bangga, ada rasa pride ketika saya nonton ke Indonesian Got Talent. Antai kamu, bagaimana rasanya kemudian sudah tampil di layar TV yang kemudian ditonton oleh jutaan orang, Kakak Rizda. Waduh. Luar biasa. Luar biasa ya. Itu impian saya. Salah satu impian. Alhamdulillah. Bisa tampil di TV. Betul. Dan bagaimana sebenarnya prosesnya itu Rizal? Kenapa sampai berani kau tunjukkan? Dan menurutku yang saya tahu ini ya teman-teman sekalian, yang saya tahu ini Rizal tidak se ekstrim apa yang selalu dia tampilkan di TV. Tapi kemarin betul-betul sampai saya sempat pause YouTubeku. Aduh ini Rizal, saya nonton ulang lagi baik-baik dan seterusnya. Saya bilang betul-betul ada peningkatan. Apakah memang itu begitu memang yang aslinya seorang Rizal ini, anak Goa ini? Atau ada permintaan khusus dari memang pihak TV atau gimana Kakak Rizal? Jadi mulai saya main ekstrim itu sebenarnya saya sudah punya dari kemarin-kemarin itu permainan. Tapi kan kalau di Makassar saya mainkan itu bahasanya itu percuma, karena kalau kita menunjukkan sesuatu yang wow baru cuman bukan di TV maksud saya. Saya sudah persiapkan sulap ini, kalau kapan saya main di TV atau ada pertandingan yang juta-jutaan, mungkin saya bisa keluarkan itu. Tapi kemarin-kemarin hanya main sulapnya itu pertandingan juara 1 hanya 1 juta, 2 juta. Itu kan berisiko. Jadi betul. Saya bilang enggak usah dulu ini. Betul. Nanti kalau ada momennya, baru saya keluarkan seperti ini. Dan baru kau keluarkan memang waktu itu baru. Dan tidak pernah kau tampilkan di acara offline sebelumnya. Tidak pernah. Wow. Baru di situ. Luar biasa. Kakak Rizal, saya terus terang kembali mungkin saya tanya, selalu saya meyakinkan sama kita, apakah memang benar profesi sebagai magician ya bahasanya ini? Apakah iya magician? Dan apalagi nama alirannya ini? Kalau Fakir ekstrim. Fakir ekstrim. Itu sama dengan limbat ya? Sejenis begitu sama. Waktu di Indonesian Got Talent berapa pesulap atau magician yang sejenismu? Yang fakir juga gitu? Itu di Indonesia Got Talent kemarin itu banyak Bang Rizal. Banyak. Tapi gugurnya itu di audisi. Sedangkan saya alhamdulillah langsung di DM. Dia bilang, apakah benar kamu yang ada di video ini? Iya. Terus di YouTube lagi, apa benar kamu yang ada di video ini? Terus dia serang saya lagi di chat WA. Apa benar? Ini 3 kali loh, dari DM, YouTube sampai ke WA. Saya angkat teleponnya. Saya dari pihak RCTI, saya mau memanggil Anda karena saya melihat bakat Anda itu. Apa benar ini kamu? Saya jawab iya. Saya juga berpikir ini tidak benar, ini mungkin awalnya sih bilang ini tipu-tipu, penipuan. Ya gitu-gitu kan. Kan biasa banyak terjadi seperti itu. Jadi pas
kalau memang mau, Iya. ikuti besok. Ada online untuk beberapa ketemu jumpa Oke. master. Oke. Mainkan saja satu trik. Oke. Yakinkan bahwa kamu yang ada di video itu. Oke. Saya ketemu jurinya Demian. Wih. Saya bilang dalam hati Demian. Demian. Wih. Saya bilang dalam hati. Suaranya dia dulu ngomong-ngomong gini. Ini suara Demian. Begitu pas tampil main di depan produser, saya bilang wow, ini kesempatan saya tidak mau lewatkan. Oke. Oke. Nah, di situ saya baru main baru main bor masuk hidung. Saya langsung bor. Ya, bor masuk hidung, langsung dia bilang, "Sudah. Saya yakin kamu yang di video ini. Kamu berangkat ke Jakarta." Gitu, Bang. Wah, dah. Seperti itulah kemudian prosesnya sehingga Kakak Rizal ada di Indonesian Got Talent. Begitu. Dan kurang lebih berapa lama itu Kakak Rizal? Itu ada sampai hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Sesudah itu, saya berpikir, jangan-jangan tidak diterima ini saya kemarin. Padahal sudah ada playernya, kamu berhasil ke ini ada. Cuma jangan diposting. Oke. Saya mau posting sebenarnya. Iya. Tapi saya bilang jangan dulu. Katanya karena jangan. diarahkan jangan ya. Ada juga beberapa sudah post itu yang dapat juga kesempatan kayak saya tidak dipanggil karena belum kayak ini kan taping bukan langsung. Dia sudah pamer-pamer begitu. Wih, sampai tidak jadi. Udah jadi. Oke. Dan tadi saya lanjutkan pertanyaanku Kakak Rizal. Memang apakah ini hobimu Rizal? Apakah ini juga bagian daripada profesimu sebagai seorang magician? Yang kita tahu kalau untuk di Makassar, di Sulawesi Selatan, profesi ini kadang-kadang masih sangat-sangat bukan jarang atau sedikit, tetapi belum menjadi sesuatu yang orang lihat sebagai sesuatu yang wow, it's amazing. Apakah ini? Kau anggap apa ini sulap sebenarnya Kakak? Saya mau uji filosofi tentang memaknai magician itu sebenarnya. Hobi, sulap, passion atau apa sih sebenarnya? Kalau boleh dikatakan ya semua ya. Buat saya itu semua buat diri saya. Oke. Karena saya kan juga bekerja bantu bapak. Tapi sesudah itu saya harus berkreasi lagi di sulap. Harus menciptakan sulap. Contoh kayak kalau ini biasa dimainkan orang. Bagaimana sih sulap itu bisa berkembang atau bisa kalau ini main tidak ada pernah mainkan. Jadi saya suka menciptakan sulap-sulap seperti itu. Walaupun mungkin pernah dimainkan tapi tidak ada orang Indonesia yang mainkan. Orang luar, tapi saya lihat ini orang luar ini. Saya harus coba ini. Iya. Tapi jangan saya kasih sama, saya rubah. Yang tadinya itu contoh binatang masuk di muluk, di plaster, tapi saya harus masuk di muluk mandi lagi biar lebih ekstrim. Mandi lagi di dalam peti kaca itu. Jadi saya tuh suka begitu. Jadi kalau sulap itu sulap. Misalnya ada teman saya musisi kerja sampingan tapi musisi ya utamakan karena kamu mau dikenal jadi musisi. Kalau misalnya kamu konten kreator pelawak ya pelawak. Oke. Jangan ikuti kontennya orang lah. Intinya kalau satu tujuannya itu terus. Kalau saya begitu Bang. Dan kau sudah tentukan tujuanmu. That's your job, that's your profession. Iya. Itu magician. Wow. Begitu Bang. Dan caramu menggali ide-ide baru, trik-trik baru itu bagaimana sebenarnya Rizal? Saya penasaran. Karena kau bilang tadi saya selalu mencoba hal-hal baru. Itu bagaimana prosesnya? Kau nonton tampilan-tampilannya orang atau tiba-tiba kau berhayal turun wangsit dari langit. Ada ide, misalnya begitu. Itu bagaimana itu Rizal? Kan kalau ilusi itu merupakan banyak uang Bang Rizal. Kita beli alat petinya. Iya betul dia betul. Itu kan propertinya butuh uang. Mahal itu. Uang mahal. Oke. Jadi saya di situ tidak bisa karena saya kan nggak punya uang. Punya keterbatasan. Saya bilang, kalau ini susah. Jadi saya kembangkan ekstrim saya. Caranya itu ya selalu menghayal kayak orang mau ciptakan lagu. Menghayal orang mau orang biasa ke warkop main game. Saya tidak. Sulap apa yang saya harus mainkan ya? Apalagi kalau ada kompetisi, sulap apa ya? Jadi saya harus bikin sulap yang betul-betul jarang orang dimainkan, kembali lagi di situ. Jadi saya selalu berpikir kayak orang menciptakan lagu. Suka menghayal untuk menciptakan sulap. Walaupun mungkin kalau saya tidak dapat sulap yang saya ciptakan, saya harus cari-cari di YouTube juga. Tapi kalau YouTube dari luar, bukan dari Indonesia, dari luar. Misalnya kayak Chris Angel, David Blank yang tusuk-tusuk di sininya tembus sini. Iya. Itu kan gaya permainanmu juga tusuk-tusuk itu. Masukkan kodo di dalam perut, dikeluarkan. Nah, gitu.
Wow. Seandainya saya lolos kemarin ya saya mainkan itu. Mainkan itu di? Ya. Oke. Berarti mungkin nanti akan ada satu momen mungkin kau tampilkan itu. Bukan lewat jalur kompetisi tapi mungkin show profesional. Bisa jadi di? Bisa jadi. Jadi buat Bapak Ibu yang teman-teman vendor atau EO event organizer someday ada Kakak Rizal yang siap memberikan suatu tontonan yang menarik yang belum pernah. Dijamin itu Rizal. Dijamin. Tidak pernah kita tampilkan. Tidak pernah. Termasuk di Indonesian Got Talent. Belum pernah. Luar biasa. Mau tahun baru ini Cak. Ya. Biasanya kan banyak begitu. Ya. Atraksi-atraksi. Pesulap itu banyak. Pesulap. Tahun baru ada. Termasuk saya pernah undang pesulap. Untuk karena saya jadi IO-nya, saya undang pesulap. Ya, tetapi kan begitulah. Maksudnya ya yang penting ada. Ya karena yang selama ini banyak diperlihatkan dan sebagainya. Apalagi kan kemarin kok memang main ekstrim Kakak. Sampai saya lihat Reza Arab, Ivan Gunawan itu sampai saya lihat itu lututnya lemas. Iya. Terus Rosa. Iya, Rosa. Apalagi Densu berapa kali tuh dia palingkan mukanya. Luar biasa. Ada nggak pernah komentar dari 4 juri ini, Rizal? Kalau secara khusus ke pribadi ke kau gitu. Aril. Oh, Aril ya, waktu Aril. Begitu sudah dia ini cabut dari pipimu itu. Kayak episode lalu waktu kita di podcast. Jadi itu pas Aril saya sudah main, saya didatangi. Kau nggak apa-apa, lu nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa. Kamu kebal ya? Enggak, ini masih ada bolanya. Cuma tidak kentar karena bereok kan. Waduh, kamu gila ya. Lanjut bro. Lah, good luck bro. Aril mantap, bilang begitu. Iya, mantap. Sampai dia datangi kau lagi di belakang panggung. Datang. Untuk memastikan bahwa yang saya cabut tadi itu kau tidak apa-apa. Iya asli. Karena kan saya memang disuruh juri, disuruh produser saya bilang kamu kedatangi depan juri, kamu tusuk depan juri. Saya bilang siap, boleh dicabuk ya boleh. Apa-apa. Luar biasa. Jadi saya datang di situ. Jadi kau punya pengalaman tersendiri ini bagi masing-masing juri di Densu, Rosa. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya ingin melihat bagaimana atraksi, ada kartu di atas meja itu. Oh ya, ada. Ini kalau menurut saya sih ini Rizal kayaknya tidak terbiasa dengan properti yang di atas meja itu. Tapi saya penasaran mau lihat mau kok apa iseng lagi itu kartu Rizal. Kartu ya. Mau dicoba sekali. Boleh. Saya punya di sini Sharpie 1 sama 1 dek kartu. Oke. Ini kamera di sini. Ya, kameranya di sini nih. Oke. Jadi banyak mungkin yang kembar tapi bunganya beda. Contoh 6 sama 6 tapi bunganya beda. Oke. Siap. Oke. Jelas ya? Ya. Jadi sebentar gini. Oke. Katakan stop bebas di mana saja Rizal. Oke. Sebentar terus ambil di sini. Perlihatkan sama kamera. Oke. Tapi tanda tangani dulu sebentar. Saya arahkan ya. Oke. Sip. Ya, tanda tangan kayak tong prestasi Iya, bisa. Oke. Sudah bisa dimulai? 2, 3. Stop. Oke. Saya ambil ini. Tulis di sini. Buka tulis di sini. Oh, buka. Oke. Tulis di sini. Oke. Apa ini? Bebas, mau tanda tangan nama bebas. Oke. Oke, di sini juga. Coba. Di mana? 2 karat ini. Sini juga. Di sini juga. Ya. Oke, sini juga. Oke. Coba tangannya gini. Tangannya. Oke. Jadi 8. Oke. Tutup seperti ini tangan yang satu. Tutup. Ya, oke. Nah, jadi di situ ada kartu yang kita tanda tangani 8. Oke? 8. Oke, sekarang coba bilang stop lagi sekali lagi. Oke. Dimanapun itu. Ya. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Stop. Oke. Saya ambil 1 kartu. Oke. Di sini as. Oke. As hati. Oke. Saya ambil as hatinya. Oke. Saya sobek. Oke. As hatinya. Oke, dimakan. Saya ya. Minum Yota. Iya. Enggak ada. Oke. Kira-kira ada di mana? Boleh mic-nya dinormalkan kembali. Oke. Kira-kira potongannya di mana, Ban? Di perut. Sudah kau minum itu, Bos. Coba angkat dari Ban Rizal. Oke. Saya coba pindahkan. Oke. Sekarang buka kartunya. Langsung buka ini. Buka dulu. Kosong.
Oke. Oke. Bagaimana? Aduh. Bagaimana bisa? Sama. Coba periksa. Sama. Aduh. Sama guys yang dirobek tadi. Ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah ahli yang. Aduh. Tunggu. Tadi saya tanda tangan. Oke. Sama sekali tidak ada kartu ini bergerak. Batik kutong tekan kit. Kau robek, kau makan kartu yang kedua. Kau minum pakai Yota. Iya. Dan kau kasih, kau tanya kalau di mana? Dinyas sampai di perut. Dan tidak ada memang di mulut. Iya, tidak ada. Tapi kau tiup. Iya. Tiba-tiba ada di dalamnya. Ada baca-bacamu ini, saudara. Kenapa bisa begitu? Kita berikan aplaus dulu, luar biasa. Terima kasih. Wow. Ternyata tetap genremu. Kan biasanya orang stop apa segini, tapi ini tetap ada adegan-adegan ekstrimnya ya, dimakan gitu ya. Tapi ini enggak apa-apa, ini kartunya rusak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wow, luar biasa. Kartu tapi dikasih ekstrim. Dikasih ekstrim. Okay. Dan saya kira itu sangat menarik, ringan tapi membuat orang berpikir. Sorry bos. Ya, siap. Saya ini sarjana. Iya. Saya juga S2 master. Iya. Tidak masuk di logikaku. Bagaimana? Aduh. Pengetahuan apa ini dia yang bisa ukur ini? Fisika, kimia. Woi, bantu dulu. Apakah? Aduh. Kurasa biar pesulap merah tidak bisa bongkar ini. Pesulap merah tidak bisa bongkar ini? Tidak bisa. Pesulap merah nak tantang kau anak gua, bos. Oke? Bisa. Betul, tidak bisa bongkar ini? Tidak bisa. Nanti kalau someday ada pesulap merah datang di Makassar, saya bisa langsung panggil. Bisa. Bisa heboh Makassar ini, luar biasa. Ini namanya tetap fakir atau apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya ilusi dikasih jadi fakir. Ilusi tapi dikasih jadi fakir. Jadi ekstrim. Bisanya ada di dalam tadi, Di? Iya. Aduh. Saya stopnya bebas di mana saja. Tidak masuk di kepala aku, Rizal. Kayak tidak ada guna aku sekolah ini, bisanya tidak bisa saya tahu ini masalah. Biasanya kalau kita menyusun itu skripsi, Rizal, itu ada namanya rumusan masalah. Betul. Ada batasan masalah. Iya. Dan kita bahas di bab 4 pembahasan ada solusinya. Iya. Ini tidak bisa masuk di kepala aku tadi ini. Kurang ajar betul, luar biasa. Thank you banget Kak Rizal. Oke. Gara-gara itu saya mau kasih sesuatu yang menarik. Ini jarang saya kasih orang di tengah-tengah podcast. Iya. Tapi sebagai ungkapan terima kasihku tadi, siap. saya mau kasih sesuatu. Ya biasa untuk kenang-kenangan buat Kakak Rizal nanti. Walaupun ini mungkin sederhana tapi bukti apresiasi dan rasa bangga saya. Ada tote bag isinya ada kaos sama mug itu dari kamu kelas. Tapi saya juga ada hadiah untuk Bang Rizal. Saya bawa juga dari rumah. Oke. Kau main ini saya kasih kok sebagai bukti apresiasi. Ini mau kau kasih kan lagi? Kan kita undang sudah par 2, jadi harus saya kasih juga. Ini saya bawa dari Jakarta, Bang Rizal. Bawa dari Jakarta? Iya, saya bawa dari Jakarta. Komentar langsung guys. Kalau rame lanjut part 3. Iya. Oke. Diterima dulu Kakak Rizal. Siap. Diterima dulu. Luar biasa, semoga bermanfaat. Mantap. Dan ternyata dia mau kasih lagi. Tolong jangan hilangkan saya dari studio ini. Oke. Siap. Atau jangan sampai ada satu dah hilangkan dari. Oke. Terima kasih Bang. Oke. Taruh aja di situ Bang Rizal. Terus apa tadi yang? Yang ini ada. Ini juga saya bawa dari Jakarta. Woi, plakat. Ucapan terima kasih gitu ya. Oke. Biasanya kalau maaf begini pasti plakat nih. Iya. Saya coba ambil. Oke. Dari Jakarta langsung dibuat. Iya. Bos. Nah ini Bang. Ini yang kau mainkan di Indonesia Got Talent, kau kasih masuk di bulumu. Kasan kenapa senu bawa sini? Nggak bilang saudara. Katanya kan Bang Rizal bilang. Ikan saya kasih plakat lah, ucapan biasa kan, ucapan terima kasih. Ini juga saya kasih Bang. Karena Bang Rizal kan suka binatang katanya. Waktu DM kemarin. Ini saya kasih. Ini yang waktu di Indonesia Got Talent temani saya yang masuk di Muluk ini. Tarantula. Luar biasa. Gimana mau disimpan ini? Apa dikasih makan kayak gini? Coto? Palu basah atau apa? Dia makan. Saya buka dulu. Oke, kita buka dulu. Ini saya kasih makan dia kayak jangkrik, belalang.
dihajar semua. Dihajar semua. Iya. Kalaupun ada biasa apa namanya? Itu kecoa dihajar juga. Ini masih ada giginya. Nanti dia terbang saudara. Giginya ini masih ada giginya ini. Deh. Oke. Dan ini agak besar-besar nih. Iya. Mau saya kasih masuk di mulut? Jami guys, saya enggak bisa sekali. Rizal, ada 40 ketakutan manusia di dunia. Apa itu? Salah satu yang paling tinggi yang ditakuti oleh manusia nomor 2 itu serangga dan hama. Ini salah satu yang paling ditakuti nomor 2 di dunia, Pak. Jadi saya juga termasuk takut sama begini guys. Bisa saya aduh. Enggak usah ya, Jangan. Tapi ini memang bukti benar kemarin ya. Iya, ini. Guys, jika saya kasih keluarkan dari depan juri yang berempat itu. Betul. Ini kelihatan dan ini viral banget kemarin. Ya. Bisa dicek sekarang di Google seperti apa bahayanya tarantula ini. Silakan langsung dicek di Google seperti apa bahayanya. Boleh di skip dulu, baru nanti kembali lanjut nonton. Ya. Aduh. Kalau saya coba kalau bisa taruh di bisa. Saya minum dulu, Bah. Bisa. Ini kalau masuk di muka, di mulut juga boleh. Jantung kok juga baik. Sedar, woi. Ini sudah artinya gini. Pembelinya itu bilang sama saya. Iya. Ini jinak sekali. Saya bilang, "Itu berapa harganya?" Iya. Harganya itu 500-an. Oke, saya beli. Dia bilang lagi, santai. Dia bilang, "Ini mau diapa? Jinak sekali ya, jinak. Tapi mau kamu ngapain? Mau kau apain ini?" Saya bilang, "Mau kasih masuk di mulut." "Oh, saya tidak bisa toleransi kalau itu." Tidak bisa dijamin. Tidak bisa dijamin kalau itu. Tidak bisa dijamin kalau kamu masukkan ke mulut. Toleransinya tidak ada. Di mana dia? Naik ya? Ya, sini. Ini cepat kalau dia jalan di rambut ini cepat. Cepat kalau dia jalan di rambut. Aduh, guys, jangan ditiru di rumah. Ini dilakukan hanya untuk orang yang ahli dan profesional di bidangnya. Betul. Gak apa-apa, ini jinak loh kalau dipegang-pegang gini. Barusannya ada tamuku yang, saya mau ke toilet ini, saudara. Tapi ini kan kemarin juga sempat ada apa gitu? Kelabang apa? Kelabang juga kau mainkan itu. Ya, yang kemarin itu yang masuk ke dalam satu. Karena saya mau tunjukkan ke juri, saya taruh tahap pakai gigi. Pas di depan juri mau kasih lihat, tapi pas buka gigi langsung masuk. Masuk ke perut? Iya. Ini kok cerita saja guys, kita ini yang stres kasihan Rizal. Tapi ya begitulah proses mungkinnya Bang Rizal. Artinya saya tidak tahu bahwa itu juga akan lari ke dalam. Yang lain ini kan bisa dikontrol, itu susah dikontrol yang satu. Susah. Saya kasih masuk ya. Gak mau dikasih masuk di mulut. Jangan. Waduh. Bisa-bisa saya kopot ke sendiri kalau kasih masuk itu. Nanti bisa gitu. Dinonton aja langsung di YouTube. Ya. Rizal, terus terang saya merasa terhormat, bangga sekali punya teman kayak kau. Yang saya kira di awal-awal kayaknya kau sudah akan berhenti. Karena mungkin apresiasi kita di Makassar, di Sulawesi Selatan ya, apalagi kalau pesulap-pesulap daerah yang berangkat dari daerah-daerah, bukan di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, itu mendapatkan ruang. Tapi kan di Makassar atau di Sulawesi Selatan, menurut saya, saya juga pelaku seni pertunjukan, performer juga, yang kadang-kadang memang orang masih memandang sebelah mata. Dan saya apresiasi karena kau tekun dan fokus untuk ini. Sampai kapan kau begini, Rizal? Sampai sukses Bang Rizal. Saya juga mau sukses jadi pesulap kayak Deddy Corbuzier, Demian. Itu cita-cita saya Bang Rizal. Jadi kalau orang berpikir, wow, mimpi kamu, tapi jangan dulu bos. Ketika kita punya satu tujuan, betul-betul bersungguh-sungguh Ki. Iya. Sekali lagi bersungguh-sungguh Ki. Maka seluruh alam semesta akan membantu kita. Pasti kita bisa meraih itu Bang Rizal. Saya itu suka berpikir begitu. Dan kau percaya itu? Percaya. Karena saya jujur, saya tidak suka dipandang enteng sama manusia Bang Rizal. Tapi saya tidak suka membalas dendam lewat kata-kata. Contoh pesulap sama pesulap. Oh ini dia jelek-jelekan saya. Dihina. Tapi saya ketemu sama dia di kompetisi baru balas dendam. Begitu. Kalau saya melihat orang itu, oh ini sukses. Saya tidak cerita keirianku dengan dia. Saya iri dengan dia sukses seperti ini, saya harus di atasnya dia. Biar dia juga melirik saya dan biar juga dia iri sama saya. Itu yang saya selalu tanamkan di diri saya. Itu prinsip. Iya.
Begitu Rizal. Karena memang banyak selama ini kah juga yang pandang enteng kok, mohon maaf. Oh banyak sekali. Saya pulang di Indonesia Got Talent, tahu tidak Rizal? Iya. Itu ada magician Makassar. Magician Makassar. Oke. Hanya 4 orang atau 6 orang yang berikan semangat saya. Semangat. Oke. Yang lain enggak. Kalau saya boleh mau tahu cerita saya, woi, saya bilang berpikir ini orang banyak kita berkawan. Oke. Makassar, gua yang saya bawa ke Jakarta. Iya, betul. Tapi tidak ada dukungan sama sekali. Semangat brother. Orang semua di Jakarta itu posting-posting temannya. Iya. Malah tahu tidak? Iya. Postingannya itu pesulap Jakarta yang dia dukung. Dia dukung, kau semangat brother. Ini ada pesulap satu kampung tak? Satu kampung. Kamu tidak dukung orang Jakarta, kamu posting. Gila tidak? Sangin itulah namanya Makassar. Sangin kerasnya. Saking kerasnya di sesama sampai kepala batu tinggi sekali, tidak mau disaingi. Sumpah demi Allah, saya sampai disewa. Ada orang cerita, kamu itu disewakan, bahwa kamu itu tidak akan lolos lagi di dalam grup itu. Orang baku sewa? Dia sewa. Nggak lolos ini sewa Ki. Iya. Begitu. Sama para teman sendiri. Pesulap. Iya. Jadi, Makassar. Ini teman saya di pihak saya. Saya sewa, saya Risdal masih lolos. Jadi begitu saya lolos, dia bilang, Risdal, menang ini taruhan. Saya sewa sama si ini. Dalam hatiku, waduh, sangin dibencinya saya sama magician. Saya tidak pernah punya masalah sama dia. Sumpah demi Allah, saya punya orang tua sakit, saya tidak berani bersumpah, tapi saya bisa menjamin saya tidak punya masalah dengan dia. Tapi orang yang sering cari masalah dengan saya, dan saya tahu kalau orang seperti itu rezekinya tidak ada, Bang Rizal. Dan saya semakin yakin bahwa saya masih bisa lagi lebih sukses lagi daripada dia. Karena saya tidak pernah cerita atau apa. Saya paling yang ketawa atau bilang bikin deh, begini deh. Nah, makanya saya selalu bilang saya tidak mau berharap sama manusia. Kalau saya masih bisa, insya Allah. Kau tidak akan berhenti sampai sebelum ini sukses. Dan kau sudah bergabung masuk di IGT itu, kau anggap itu belum sukses. Belum seberapa itu. Belum seberapa. Apa motivasi terbesarmu Risdal sehingga kenapa kau lakukan sekali begini? Sampai kau harus korbankan tubuhmu, kau tusuk, pipimu berdarah. Apa yang memotivasimu yang besar sekali? Kalau motivasi Bang Rizal pasti ke orang tua lah. Karena kan orang tua kan di podcast kemarin Denny Sumargo saya cerita mungkin persis ya. Iya. Saya kan jujur selama ibu saya sakit itu, saya harus jadi tulang punggung di rumah. Saya harus menciptakan uang. Jadi biarpun saya itu ngejob 300.000, 200.000 saya terima. Di komunitas basar saya terima. Jadi biasa dibilang saya pesulap murahan Rizal. Makanya kemarin saya bilang saya itu dibilang pesulap murah karena saya butuh uang Ces untuk biaya ibu, beli obatnya Ces. Banyak juga orang bilang seperti itu. Ya, bilang, Bang Rizal kamu ndak sesuai dibayar seperti itu. Tapi ini orang yang komunitas basar, orang tidak ada tongwan nakasiang. Baru kita bersahabat. Kita bisa membantu dia dengan apa yang kita punya. Kalau kita tidak membantu dia, contoh bilang tidak bisa bos, saya harus 1 juta 2 juta. Besok lusa dia atau bagaimana, kita tidak bisa juga minta tolong. Atau artinya dia bilang kita sombong kayak itu gini. Jadi saya suka bilang, kalau memang itu jadi serius kok bro. Sponsormu tidak ada. Oh iya, itu mau kasihkan Kak. Saya main, tapi main sulap juga seadanya Bang. Bukan kayak ekstrem sekali. Mungkin kartu-kartu. Begitu. Jadi saya harus membanggakan orang tua, membelikan bahan-bahan di rumah. Pokoknya harus semangat untuk supaya beliau itu tidak pernah mengeluh bahwa anaknya ini setengah mati. Saya selalu sembunyikan bahwa ibu ini dapat keuangan, enggak dapat. Bahan bakarmu adalah ternyata orang tua. Iya. Sekarang maksudnya maksudnya ibu sakit ya? Sakit apa sih sebenarnya Kakak Risdal? Dia kan habis jatuh yang kemarin saya cerita. Habis jatuh. Tapi pas itu hari kan tidak bisa kubawa karena kan corona. Batuk pun orang betul. Ini baru-baru alhamdulillah ada bantuan dari Pak Bupati Goa. Alhamdulillah dia langsung bilang, itu ibumu kenapa Risdal? Waktu saya di Indonesia terima kasih banyak ini Pak. Pak Bupati ya, Pak Bupati Goa. Terima kasih banyak ini Pak Bupati. Dia langsung telepon dokter, ajak langsung ke. Saya kaget, ini banyak sekali dokter datang di rumah. Mamamu di sini begini, kata ayah saya. Langsung dibawa ke rumah sakit spesialis ini.
Ini dari siapa ini? Baru di DM saya. Ini dari saya, DM langsung loh Pak Bupati. Bersyukur sekali. Di Indonesian Got Talent kemarin pun itu saya sampai stres waktu awal mula. Biayanya itu dari Indonesian Got Talent, semua biaya. Tapi pesawat dari di RCTI, bahan-bahan, beli ini, beli binatang, semua dia. Terakhir itu waktu Tangga Parang itu, saya naik Tangga Parang. Di situ saya diuji, dibohongi saya sama produser saya, mau dites. Kami tidak bisa biayai kamu lagi. Saya berpikir, waduh, gimana ini? Tiba-tiba langsung Pak Bupati DM. Pas di hari itu, gimana Indonesian Got Talent? Saya bilang, saya ini Pak jujur, saya potong cerita tak. Pas dan temanya ini Pak, saya lagi butuh uang untuk beli Tangga Parang. Saya langsung video diriku di panggung sambil dicorek-corek waktu geladi. Pak Bupati, saya butuh bantuan kita. Saya gini panjang, keringkan. Langsung dia bilang Pak Bupati, lusa saya transferkan. Alhamdulillah, saya bisa membelikan keperluan di sana. Untuk alhamdulillah. Orang tua mencukupi juga untuk saya kirimkan juga, iya. Untuk saya di sana. Sekali lagi terima kasih nih buat Bapak Bupati Goa, Pak Adnan. Terima kasih biasa. Pak. Karena ini putra daerah Kabupaten Goa. Ya. Tinggalnya di Goa ya. Siap. Luar biasa. Ya. Ini bagi saya tidak jarang loh ada anak muda seperti kau Risdal yang saya kira betul-betul dengan segala keterbatasan, hampir bisa dikatakan minim fasilitas, tapi Anda berusaha fight, Anda berusaha berjuang untuk di situ, untuk bagaimana meyakinkan sekali lagi bahwa apa yang saya jalani ini betul-betul punya sesuatu impact yang luar biasa. Dan sampai-sampai kau buktikan, sampai saya itu hari tidak sampai percaya lo bahwa kau bisa dapat atau diajak di IGT, karena saya tahu sekali bahwa itu sangat ketat. Betul. Tapi ada temanku di sana, wah luar biasa. Ada juga perwakilan Makassar kan, ada yang apa? Yang beatbox, yang beatbox. Dia sering cerita. Bang Rijal itu bilang salamnya. Wih, luar biasa. Salam kembali sama Siap, luar biasa. Yang apa? Sons of Garuda. Iya, betul. Akhirnya saling saya support juga teman-teman dari Sons of Garuda. Risdal, kalau berbicara soal langkah terdekat, apa sih yang Kakak Risdal ingin sajikan kepada publik lagi melalui karya-karyamu ini, Risdal? Ini sebenarnya yang paling kau pengen ini berkolaborasi kah atau buat event atau apa misalnya? Diundang siapa atau gimana? Kalau saya mau diundang di TV lagi dong, Bang Rijal. Betul. Artinya kalau diundang di TV, saya mau ketemu sama pesulap-pesulap yang viral, mungkin pesulap merah atau misalnya Master Limbat. Kita boleh duel-duel. Duel-duel, tapi duel-duel untuk silaturahim. Ya, saya sudah persiapkan juga ada beberapa sulap yang saya ini yang saya mau mainkan. Ini yang saya mau mainkan. Gitu di harapannya sehingga kemudian itu menjadi bagian juga penguatan sebenarnya, saling menguatkan sesama profesi betul, terutama pesulap merah tapi Master Limbat dan sejenisnya. Oke. Luar biasa. Kakak Risdal, biasanya itu kalau pemain sulap itu sebelum mengakhiri podcast kan biasanya kalau saja tamuku itu adalah closing statement. Iya, betul. Ada closing statement sebelum kita akhiri podcast. Oh, ada. Tapi kan enggak mau pakai binatang. Iya. Tusuk juga sudah kemarin. Iya, sudah kemarin. Kita main kartu lagi, tapi ini beda. Oh, ini closing statement lagi nih. Beda. Ini mungkin 1-2 orang yang tahu main kartu, tahu rahasianya. Yang lain itu enggak. Oh, berarti pesulap merah belum tentu tahu juga ini ya. Belum. Enggak tahu dia. Enggak tahu dia nih. Waduh, pesulap merah dihabisi di sini kayaknya. Jadi itu kemarin saya bilang begini. Kan ada itu bedanya pesulap Jakarta memang sombong, tapi kalau sudah kalah dia datangi kita. Dia bilang, "Woi, kamu luar biasa." Oh, memang sombong ya? Agak sombong. Pesulap-pesulap dari sana. Cuman kalau ada yang lebih, ada yang sudah bagus. Ya. Itu dia apresiasi. Dia bilang bagus. Tahu. Awalnya mulai dia mungkin kita tidak pernah melihat gaya-gaya lo jadi kita salah paham lah mungkin. Ini agak sombong amat nih dia. Karena gini Bang Rijal, waktu saya duduk datangnya sebelum saya ada berapa orang pesulap ekstrim. Kau dari mana? Gini kayaknya. Kau dari mana? Dari Makassar ya. Saya kan orang Makassar, bro. Dari Makassar. Ada semua orang begitu. Iya. Saya lihat, oh dia mainnya pisau. Oh, pisau. Tama bos. Tama Miko pisau. Oke. Ada kuliah beling. Oh.
Wih. Main menang. Main menang waktu kecil. Ya. Jadi ada beberapa pesu lebih ekstrim. Oh main ini, main samurai segala macam. Saya bilang oh ya. Terakhir dia tanya saya. Iya. Kamu main apa Ban Risdal? Iya. Risdal main apa? Ada 3 dos itu di situ bos. Saya bilang. 3 dos. Iya 3 dos besar. Oke. Itu apa? Saya bukakan. Ini kalajengking. Dia kaget semua. Ternyata ada lebih ekstrim dari kita. Itu mau dia apa? Saya masukkan ke mulut. Saya mau mandi. Dia enggak ngomong-ngomong semua. Dia enggak mau bilang, "Wah, ternyata ada lebih ekstrim daripada kita ini, bos." Jadi ampun suhu, siap suhu. Jadi saya latihanku sebelum itu, saya sementara nongkrong. Iya. Benar mau dia kasih masukkan di mulut. Benar nih coba. Saya ambil satu kasih masuk, dia langsung. Saya sengaja. Biar yang tadinya itu dia agak songong, langsung dong. Boy, nupa kinta jadi begitu kompetisi. Enggak ada yang lolos dia. Alhamdulillah saya yang masuk. Itu kalau sombong kok di depan. Gak ada yang lolos. Yang tadinya ini dia bilang. Iya di. Saya makan pun dia bilang. Kamu pasti punya ini kan baca-baca gini. Iya. Kamu punya ilmu kan? Enggak. Enggak punya saya. Yang kau punya cuma yakin. Ada. Nekat. Dia berpikir dia bilang. Kamu gila brother. Satu kata kamu gila brother. Gila betul. Nah oke. Jadi ini kan di bagian akhir ini ya. Di bagian akhir. Ini kan ada kartu. Di sini ada merah sama hitam. Oke. Hitam. Oke. Merah. Oke. Hitam. Oke. Boleh agak bisa, supaya bisa kelihatan. Hitam. Merah, hitam. Nah. Caranya itu sorry. Enggak apa-apa. Hitamnya di sini, enggak apa-apa. Merah, hitam, merah. Nah, Bandai ambil yang merah. Saya ambil pastikan yang merah. Di situ bahwa tidak ada yang hitam ya. Memastikan bahwa satu warna semua. Iya. Satu warna. Pastikan tidak ada yang hitam. Saya juga ahli tonja main kartu waktu kecil. Kita kasih lihat. Pastikan tidak ada yang hitam. Semuanya merah. Gak ada yang hitam. Nice. Tidak ada yang hitam ya di sini. Situ tidak ada yang merah. Jadi gini. Kita ambil satu kartu. Kita tukarang, tapi jangan dilihat. Contoh gini. Contoh. Kita ambil satu kartu bebas di mana saja. Ndak saya kasih lagi nih. Iya. Misal saya contohkan dulu. Contoh. Ambil satu kartu, kita tukarang. Iya, misalnya kita tukarang. Sebentar kartu yang seperti ini, contoh seperti ini. Iya. Setelah kita sudah tukarang, kartunya dibalik seperti ini. Baru kita selipkan. Kartu tukarang kita. Baru sebentar kita buka seperti ini. Apakah ada yang tertutup seperti ini satu maksudnya? Oke. Paham. Oke. Sekarang bisa dimulai? Bisa. Kita kasih lihat dulu. Kita kasih lihat. Kartunya nggak ada yang kembar. Semuanya merah. Merah. Di sini hitam. Di sini merah. Di sini hitam. Nah sekarang coba ambil satu kartu dari bawah, tapi kita tukarang. Jangan dilihat. Saya pun tidak lihat. Oke. Bebas mau di tengah. Bebas. Bisa saya gocok lagi? Bebas. Iya. Saya ahli dalam gocok soalnya. Iya. Nah. Kita majukan ke depan. Kalau sudah pilih satu kartu. Sudah. Oke. Sudah. Kita tukarang. Tukaran ya? Ya, kita sabar. Oke. Tukaran. Jelas ya? Terjadi pertukaran. Jelas. Nah, sekarang kita balik. Biar dia terbalik satu. Baliknya itu karena dibalik. Saya ini deh. Sudah. Kita majukan ke depan seperti majukan ke depan. Ada yang tertutup satu. Sabar. Ada? Kemai koy. Ada ji. Oke. Kita majukan ke depan. Iya. Nah. Kalau saya berhasil, saya taruh di mukanya Bang Rijal ini ya. Iya. Jangan dong. Saya minum Yota saja sampai habis. Kalau berhasil ya. Oke, jadi percaya tidak kartu tak bisa kembar saudara? Tidak percaya saya. Serius. Oke, coba kita ambil. Bismillah. Kita buka sama-sama. Sama-sama ini? Sama-sama. Percaya kembar? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kan sudah 1, 2, 3. Kamu J. Dan saatnya bilang, kamu kelas. Luar biasa. Saatnya bilang, kamu kelas.